dampaknya tentu besar sekali karena ada beberapa barang bahan baku yang tertahan di pelabuhan ya Bu. Sehingga karena tertahan sehingga proses produksi di pabrik juga akhirnya jadi terhambat gitu kan. Kedua, ya kami mengerti ya, artinya apa yang dilakukan Bea Cukai dalam rangka memperbaiki sistemnya ya. Cuman kami juga minta pengertian bahwa Bea Cukai diharap berkoordinasi juga dengan pihak yang tempat penumpukan kontainer, karena sampai dengan saat ini kalau sudah seminggu kontainer kami bertumpuk di sana, maka biaya penumpukannya tinggi sekali gitu. Ini siapa yang akan bertanggung jawab? Seperti itu ya. Jadi dua hal ya tadi, keterlambatan, kedua biayanya nanti. Karena begitu mendarat di pelabuhan itu argo sewanya penumpukan itu sudah jalan. Di mana di dalam peraturan tarifnya itu ada tarif progresif di situ. Hari pertama, kemudian hari kedua sampai dengan kelima itu progresif naik 300%. Kemudian hari ke-6 sampai hari ke-9 naik 600%. Hari ke-9 ke atas naik lagi seperti itu. Jadi kita udah pada posisi sekarang periode ketiga gitu, progresifnya. Jadi sudah tinggi. Nah ini siapa yang mau menjamin gini? Kami ingin menjadi bagian dari solusi ya buat ini. Tapi kami juga minta dalam hal ini koordinasi antara pihak Bea Cukai bersama dengan pihak pelabuhan. Seperti itu Bu. Baik, dikatakan juga bahwa banyak barang-barang yang bertumpuk begitu ya saat ini akibat dari down-nya sistem Bea Cukai ini. Lantas seberapa besar nih kerugian yang dialami oleh pengusaha? Apakah sudah ada perhitungannya? Belum Bu, kalau dari nilai barang belum, tapi kalau dari tadi sewa penumpukan atau storage charge di pelabuhan sudah terhitung gitu. Jadi kalau satu kontainer aja sudah hari ke-7, ke-8 sekarang saja udah posisi di atas 1 juta per kontainer ya. Begitu. Baik, kalau untuk pengusaha impor dan juga ekspor buah-buah atau mungkin sayur-sayuran yang memang mungkin tidak tahan lama begitu ya Pak Mahendra, seperti apa situasinya saat ini? Saya pikir itu lebih parah lagi ya, karena kalau umpamanya bahan baku itu impor katakanlah ya, itu dengan menggunakan river container, selama river container itu tetap menyala ya, dan temperaturnya tetap terjaga, tidak ada masalah, beku umpamanya ya. Cuma sewa penumpukan tadi untuk yang river container itu bisa 2 kali lipat dari kontainer biasa. Itu. Kedua, kalau yang ekspor, kalau selama temperatur itu terjaga ya, dalam kurun waktu tertentu itu tidak ada masalah ya. Yang penting temperaturnya terjaga dan listriknya tidak mati. Gitu. Seperti itu Bu. Baik, kalau untuk biaya-biayanya sendiri Pak Mahendra, apakah harus dibayarkan di depan atau nanti diakumulasi atau seperti apa nih biasanya sistemnya? Iya biasa. Kalau sistemnya kan ke barang itu atau kontainer tidak bisa keluar sebelum kita bayar. Jadi bayar di muka. Jadi kita bayar dulu baru bisa keluarkan kontainer. Seperti itu. Nah sekarang sudah seminggu seperti ini ya, menumpuk ya. Kalau satu kontainer, kalau kita ada import sekaligus 50 kontainer, 100 kontainer dalam satu kali import, berapa ratus juta kita harus keluar itu untuk hanya penumpukan itu gitu. Nah ini yang kita berharap, oke, kalau memang dalam proses penyelesaian, kita minta koordinasi antara Bea Cukai terhadap pelabuhan, bagaimana ini biayanya, apakah diabsorb oleh Bea Cukai atau diabsorb oleh pelabuhan. Nah, kemudian pelabuhan katanya membuka jalur manual sehingga kita bisa langsung ke pelabuhan. Nah, ini juga bahaya terjadi kerumunan nanti karena di pelabuhan udara sudah terjadi kerumunan ya. Jadi langsung ke pihak pelabuhan menyelesaikan masalah itu secara manual. Terjadi penumpukan orang di situ. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.